Hai semua, kembali lagi bersama my channel. Di video kali ini aku akan membahas suatu materi pembelajaran yaitu matematika. Kali ini aku akan bahas pelajaran matematika untuk anak SMP kelas 1 yaitu bilangan bulat. Di video ini yang akan aku bahas yaitu tentang bagaimana mengoperasikan bilangan bulat, sifat-sifat operasi bilangan bulat, serta akar dan pangkat bilangan bulat. Oke, mari kita simak videonya. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat terdiri dari 1. Bilangan bulat positif, 2. Bilangan bulat negatif, dan 3. Bilangan nol. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan yaitu 1. Bilangan caca. Bilangan caca yaitu bilangan yang dimulai dari 0 seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 2. Bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari 1 seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketiga, bilangan genap. Bilangan genap yaitu bilangan habis dibagi 2 seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan ganjil. Bilangan ganjil yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kelima yaitu bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri seperti 3, 5, 7, dan 11. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Berikut rumus serta contohnya. Jadi di sini ada yang namanya positif dan negatif. Kok bisa sih hasilnya positif atau negatif? Jadi gini, kita berpikir gampang ya teman-teman. Jadi kita anggap positif itu uang untuk bayar hutang, sedangkan negatif adalah jumlah hutang kita. Semakin besar jumlah hutang dan semakin kecil jumlah uang untuk melunasi, maka hasilnya negatif. Dan jika semakin besar jumlah uang untuk melunasi dan semakin kecil jumlah hutangnya, maka hasilnya positif. Yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contoh, 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Berikut rumus serta contohnya. Perkalian dan pembagian ini sama juga kayak yang di penjumlahan dan pengurangan ya teman-teman, yang positif sama negatif. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contoh 30 bagi 5 sama dengan 30 kali 1 per 5 sama dengan 6. Jadi 30 bagi 5 kali 1 hasilnya 6. Berikut merupakan rumusnya. Di pembagian ada yang namanya bilangan pembilang dan bilangan penyebut. Jadi A merupakan bilangan pembilang sedangkan B merupakan bilangan penyebut. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya sebagai berikut. Namanya pertukaran jadi kayak dibolak-balik gitu. Berikut pada perkalian berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contohnya sebagai berikut. Ini sama seperti pada penjumlahan ya teman-teman. Kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Berikut rumus serta contohnya. Selanjutnya yaitu pada perkalian. Berlaku seperti berikut serta contohnya. Jadi, pada penjumlahan dan perkalian seperti yang pertama, dibolak-balik tapi bedanya ini dikelompokkan atau asosiatif. Ketiga, distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, berikut rumus dan contohnya. Jadi A berperan penting di sini karena berlaku pada B dan C. Kuadrat bilangan bulat pangkat 2 diperoleh dengan mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Rumusnya yaitu A pangkat 2 sama dengan A kali A dan contohnya sebagai berikut. 1 kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. Pangkat 3 bilangan bulat diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. Berlaku A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Contohnya sebagai berikut.
kedua, akar kuadrat dan akar pangkat 3. Akar kuadrat. Akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2. Lambangnya yaitu garis panjang di atas atau disebut akar pangkat 2. Berikut contohnya. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Lambangnya yaitu pangkat 3 serta garis panjang di sebelah atas pangkat 3. Berikut contohnya. Nah teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar di rumah ya. Bye-bye.